Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, jangan ditelan mentah-mentah karena nanti untuk risiko kerugian ataupun keuntungan itu menjadi tanggung jawab teman-teman masing-masing. Nah, yang pertama ya IHSG. IHSG melanjutkan analisa kita kemarin bahwa indeks itu masih cenderung untuk bergerak turun dan hari ini dia terkoreksi 1% lebih, ditutup di level 6640. So, masih sama ya untuk saat ini finance dan commodity itu jadi sektor yang paling paling tidak diuntungkan oleh penurunan IHSG. Nah, seminggu 2 minggu terakhir transaksi di IHSG itu terus mengalami penurunan, teman-teman. Itu artinya apa? Itu artinya smart money atau investor itu masih wait and see, masih menunggu data inflasi di US, kemudian menunggu berapa kali The Fed akan menaikkan suku bunga, dan masih menunggu kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi investor aja masih wait and see gitu loh. Kenapa kita agresif sih? So, masih sama untuk melanjutkan analisa sebelumnya. Kalaupun teman-teman mau trading, tradinglah dengan 30% modal. Sisanya, teman-teman keep cash. Ketika nanti dia koreksinya udah agak dalam, udah kelihatan mulai bottoming, disitulah kita bisa entry lagi di IHSG. Untuk saat ini, indeks technically ini belum oke, dan dari segi sentimen belum juga ada sentimen yang begitu berpengaruh ya untuk IHSG. Dan selain itu malah ada sentimen negatif lain, yaitu dari COVID yang kembali yang kembali banyak ya, yang kembali menyebar dengan cepat ya. Dan Presiden kita Joko Widodo juga sudah kembali menghimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker. So, dari sentimen juga belum ada yang positif, teknikal juga jelek. Jadi kalau teman-teman mau tradinglah dengan 30% modal di saham-saham second liner dan third liner. Blue chip out dulu ya. Oke. So, itu untuk IHSG, dan saham pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu Raja. Raja ini terus terang ya, amazed banget pergerakannya, itu amazed banget. Nggak nyangka banget dia akan lewat dari 530 dan mentok di 600. Nah, kalau kita lihat dari segi teknikal, ini kenaikannya udah over, teman-teman. Jadi ada potensi Raja itu akan mengalami koreksi. Ya, jadi untuk saat ini kalau mau entry menurut saya belum ya. Kita tunggu dia konsol dulu, baru kita perhatikan area entry yang baru, teman-teman. Kalau teman-teman mau re-entry lagi di Raja. Nah, so untuk saat ini support di Raja itu di 500 sampai 480. Ya, ini new support untuk Raja. Kalau seandainya dia balik ke situ, kemudian ada arah-arah rebound, teman-teman bisa consider untuk re-entry lagi Raja di sini. Nah, kalau seandainya turun dengan volume yang gede, maka teman-teman better nunggu candle confirmation apakah dia benar-benar rebound atau cuma technical rebound biasa ya. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang udah punya dari bawah bisa consider untuk keep ya dengan trailing stop. Nah, kalau yang baru mau entry, menurut saya untuk saat ini big no ya, tidak disarankan karena ini risknya udah cukup gede, kemudian kenaikannya itu menurut saya udah over. Oke, itu untuk Raja. Kemudian berikutnya ada saham Gotoh. Gotoh ya kembali ke areal beli, yang dimana sebelumnya kita udah dapat
3-5%. Nah, Gotoh ya, kalau saya lihat for the future ya, I mean for investment untuk 2-5 tahun ke depan, Gotoh ini menurut saya berpotensi menjadi perusahaan yang gede di 2-5 tahun ke depan. Kenapa? Karena apa yang ditawarkan Gotoh ini solving problem ya. Dia menyelesaikan masalah kebanyakan orang. Selain itu, Gotoh saat ini juga masih gencar untuk akuisisi beberapa saham. Jadi kalau untuk view saya pribadi, kalau untuk investment, Gotoh ini masih possible untuk mencapai 1000 maybe di 2-5 tahun ke depan. Nah, cuma kalau kita bicara technical analysis, Gotoh sebenarnya nggak bagus banget ya untuk hari ini, karena trennya udah mulai bergerak turun. Di sini ada inverted cup and handle yang di breakout, yang sebenarnya targetnya udah kecapai. But ya, kalau teman-teman mau spekulasi, Gotoh ini menarik buat teman-teman cicil dari harga sekarang sampai 300. Atau ya, last toleransi itu sampai 280 ya. Jadi range-nya cukup lebar untuk teman-teman nyicil di Gotoh buat teman-teman yang trading especially. Nah, jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang, misalnya teman-teman punya 10 juta ya di harga sekarang, teman-teman bisa entry 2 juta, kemudian kalau turun lagi entry 2 juta. Nah, di 280 teman-teman bisa entry dengan dana yang lebih gede kalau dia udah kelihatan rebound. Nah, kalau masih dalam tekanan, ya cicilnya sampai 4 juta aja, kemudian itu bisa di-keep, ya, itu bisa di-keep, 4 juta bisa di-keep, kemudian entry lagi nanti di area bawah kalau seandainya dia turun, ya. Nah, gimana kalau seandainya dia udah rebound di 300 atau di 320, maka nanti teman-teman bisa averaging up bertahap di atas. Oke, kalau dari segi volume penurunan ini sebenarnya oke, teman-teman. Kalau kita lihat dari segi volume penurunan, volumenya kecil-kecil, jadi majority bisa dibilang yang jualan itu mostly retail. Big money-nya masih ada sebagian di dalam, maybe ya. Di sini big money-nya yang keluar masif itu di sini ya, di dua kanal ini. Kemudian yang berikutnya itu yang berpartisipasi itu kebanyakan retail. Nah, jadi itu ya untuk Gotoh. Kalau teman-teman mau investment ya untuk 2-5 tahun ke depan, metodenya adalah dollar cost averaging ya. Tiap bulan teman-teman bisa sisihkan beberapa persen dari dana kalian untuk beli Gotoh. Tiap bulan sampai at least setahun lah ya, atau 2 tahun. Nah, kalau masih turun, sebulan terus cicil. Kalau dari view saya pribadi, ini Gotoh next ya, in 2-5 tahun ke depan itu potensinya ada dan cukup besar. Oke. So itu untuk Gotoh. Kemudian ada Arto. Nah, Arto ini sebelumnya udah pernah saya bahas. Terakhir kali saya bahas kalau nggak salah 7 Juli 2022, yang dimana waktu itu saya sarankan beli kalau seandainya dia koreksi. Ternyata dia nggak koreksi dan lanjut naik. Nah, melanjutkan analisa sebelumnya, Arto ini ada potensi membentuk pattern ascending triangle dengan neckline di 10.000. Yang dimana kalau seandainya dia breakout dari 10.000, itu potensinya bisa lumayan jauh ya, bisa ke 12.000 sampai 13.000-an. Cuma kalau posisi saat ini itu dekat dengan resistennya. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio saat ini, jelas risknya lebih kecil daripada rewardnya itu lebih kecil daripada risknya. Nah,
mensiasati itu ya, buat teman-teman yang tertarik beli Gotoh, maka range beli itu diperlebar ya, sampai 7.500, dari harga sekarang sampai 7.500, atau ya dari ya 9.000 lah sampai 7.500 ya. Mengingat ini range belinya lebar sama seperti Gotoh tadi, maka teman-teman itu cicillah bertahap ya. Cicil bertahap sampai 7.500. Kalau seandainya dia breakdown dari 7.500, bisa consider untuk cut loss ya. Itu kalau teman-teman trading. Oke. Jadi kalau kita trading, cut loss itu adalah wajib ketika sahamnya udah bergerak turun dan jebol dari area support ya. Nah, so far ini menurut saya sih ada potensi ya, ada potensi untuk ke situ karena dia udah konsolidasi itu bisa dibilang lumayan lama, turunnya juga udah masif. Jadi untuk sekedar kembali nyentuh MA 200 itu menurut saya potensinya ada ya, potensinya ada. Jadi atau ini salah satu yang bisa teman-teman perhatikan. Kemudian ya, yang menarik lagi satu ini adalah AGII ya, yang nggak banyak kita bahas sebelumnya, tapi AGII ini bisa dibilang lumayan menarik ya secara teknikal. Oke, sebelumnya juga kita udah sempat cuan lumayan banyak ya di AGII ini, so kita hapus dulu ini semua, kita analisa ulang ya. Nah, kalau kita perhatikan AGII, dia sebenarnya dari segi tren itu masih bergerak uptrend teman-teman ya. Dia sama sekali belum jebol dari MA 200, yang ini pun jebol cuma dikit-dikit ya, jebol dikit-dikit. Dan semenjak Oktober 2020 ya, AGII itu sama sekali belum jebol MA 200. Jadi kalau kita pakai MA 200 untuk analisa tren, sebenarnya AGII pasti dalam form uptrend teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan 2 hari yang lalu dia breakout dari small pattern cup and handle. Ini cup, kemudian ini handle-nya. Nah, yang menarik adalah hari ini dia ada candle hammer tepat ketika dia nyentuh support. Jadi bisa dibilang supportnya ini udah divalidasi oleh AGII. Jadi kalau teman-teman tertarik ya untuk beli AGII di harga sekarang, itu menurut saya udah cukup oke. Sampai 2100. Jadi range belinya itu di 2200 sampai 2100. Ya. Ini range beli under 2100, teman-teman bisa consider untuk cut loss di AGII. Target kenaikannya berapa? Kalau kita tarik dari chart pattern ini, maka AGII berpeluang untuk kembali ke 2400-an. Jadi AGII menurut saya pribadi masih ada chance untuk naik. Nah, resistance terdekat itu jelas di neckline ya, downtrend line yang terbentuk sejak 14 April 2022. Jadi dia bisa dibilang ini ada downtrend line pendek ya yang terbentuk sejak 14 April 2022. Next kalau lewat itu ya di sekitar 2300 itu potensinya menurut saya ya AGI ada peluang kembali ke 2400 or maybe 2500 lagi ya. Jadi untuk saat ini AGI still potensial buat teman-teman perhatikan. Nah, kemudian setelah itu ada PNBS. Ini salah satu saham requestan. PNBS sebelumnya kita fail ya, bisa dibilang fail, tapi buat teman-teman yang set trailing stop ini sih profit ya. Kalau saya sih nggak bilang fail ya, walaupun dia nggak sentuh target di 100, tapi ini kalau teman-teman entry-nya di 80-an udah sempet profit yang lumayan juga ya.
Nah, oke, so kita hapus dulu ini semua. Yang menarik dari PNBS adalah ketika dia rebound dengan volume, dia koreksi ya, dari atas sini tanpa volume. Nah, kemudian ya downtrendnya itu karena di sini ada double tops yang dijebol, dan sebenarnya target penurunnya itu udah most likely udah kecapai ya. Ya walaupun ya dikit lagi ya sebenarnya kecapai ya. Bisa dibilang penurunan dari double topnya ini udah kecapai. Kemudian di sini saat ini PNBS itu ada resisten di 76. Lewat 76 itu possible untuk kembali ke 87-an atau 88. Nah, so jadi untuk saat ini ya, kalau teman-teman tertarik untuk beli PNBS, strategi saya ada dua ya. Teman-teman bisa nunggu dia breakout dari 76, atau kalau kalian mau beli dari harga sekarang itu menurut saya juga oke ya. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 69. Ya, teman-teman bisa pasang stop loss di 68 atau 67 kalau kalian mau beli dari harga sekarang. Ini potensinya seperti ini ya, ada cup and handle yang dimana cupnya udah bentuk, ini lagi proses pembuatan handle. Support itu ada di 68 ya, jadi teman-teman bisa consider pasang cut loss di 67 atau 66 sebagai area cut loss kalau kalian mau beli di harga sekarang. Nah, kalaupun kalian mau nunggu dia breakout juga boleh ya. Ini untuk saat ini PNBS juga cukup potensial ya, cukup potensial untuk kembali rebound. Oke, so itu untuk PNBS, dan yang terakhir itu ada BULL atau bull. Nah, bull ini ya kelihatannya juga oke teman-teman ya, kelihatannya juga oke, dimana pada saat kita sebelumnya analisa kita sempat sarankan entry bull setengah-setengah ya, setengah porsi di sini, kemudian setengahnya di 150 atau setengahnya buy and breakout. Dan bull itu 2 hari yang lalu sempat mencoba untuk break dari 170, tapi ternyata cuma false break. Jadi dia nggak mampu ketahan di itu, dan hari ini dia sempat mencobanya lagi dan masih ketahan. Ya, bull menurut saya ini saham yang cukup potensial ya, cukup potensial. Seharusnya untuk kembali ke 200 itu easy ya, gampang buat bull kembali ke 200 seharusnya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena bull itu udah konsolidasi lumayan lama ya. Dari awal Januari sampai hari ini itu artinya bull udah konsolidasi selama 6 bulan teman-teman. Jadi untuk kembali ke 200 itu harusnya possible. Nah, so untuk area beli ya di harga sekarang itu menurut saya udah cukup risky. Kenapa? Karena posisinya sedang berada di resisten. Nah, kalau mau buy and weakness, belilah di sekitaran harga 165 sampai 160. Nah, dari 165 sampai 60 itu teman-teman bisa jadikan sebagai area beli di bull. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di 160 ya. Nah, yang dimana kalau dia mampu break dari 170, minim-minim menurut saya dia bisa capai MA200 di 190 or 200, itu harusnya possible. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, BULL itu menarik untuk saat ini ya. Untuk saat ini bisa dibilang cukup menarik. Nah, yang menjadi faktor kenapa BULL itu potensial banget untuk hari ini adalah IHSG yang lagi drop ya. Yang dimana kalau IHSG-nya drop, saham-saham seperti ini itu potensial untuk digoreng dalam tanda kutip ya. Digoreng naik ya bisalah teman-teman untuk ikuti ya, tapi gunakanlah 30% porsi tadi ya, jangan
lebih dari itu. 70%-nya masih on cash. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. So, semoga bermanfaat dan selamat malam.